Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, wassalatu wassalamu ala nibrasil huda wa kanzil ghina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nujumi hadihi wa tarjumani amrihi wa nahyi. Ini kitab Shalahul Usra, berbicara tentang kebaikan rumah tangga. Wa daurul abawaini fit tarbiyati, dan peranan kedua orang tua dalam pendidikan. Peranan kedua orang tua dalam perspektif pendidikan. Bagaimana cara kita mendidik anak menjadi anak yang saleh? Bagaimana kita mendidik anak kita, anak yang sesuai dengan harapan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita menjadikan keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini akan dibahas oleh Al-Habib Umar. Dan kitab ini yang sekarang kita berada, ini jilid yang pertama, ada jilid yang kedua. Jadi kelihatan tipis tetapi syamil kamil. Ini kelihatan tipis tetapi mencakup, insyaallah. Mudah-mudahan dalam kajian-kajian kita bisa memaksimalkan kitab ini semuanya. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa. Segala puji bagi Allah yang dialah Allah yang Maha mencipta, dan dialah Allah juga menegakkan. Bukan cuma sekedar Allah mencipta, tapi Allah tegakkan, Allah kuatkan. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Bukan cuma sekedar mencipta, tapi Allah menguatkannya. Walladzi qaddara fahada, dan dialah Allah yang telah menakdirkan, menentukan. Fahada, dan dialah Allah juga subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menentukan segala sesuatu, Allah maha memberikan petunjuk. Kita enggak perlu takut tentang rezeki, karena rezeki sudah ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah ditentukan oleh Allah. Kita tidak perlu takut tentang apa yang harus kita terima esok. Kalau misalnya kita yakin kepada Allah, kita bakal menerima itu semuanya insyaAllah dengan penuh kebaikan. Wassalatu wassalamu ala nibrasil huda. Salawat dan salam tersanjung kepada nibrasil huda, keagungan petunjuk. Nibras, dalam artian lain, nibras itu cerdas. An-nibras, al-ilmu nibras, ilmu yang penuh dengan kecerdasan. Ala nibrasil huda, kecerdasan petunjuk, yaitu baginda Rasulullah. Wa kanzil ghina, dan terhadap kanz itu diartikan banyak, tetapi yang paling indah di sini diartikan kanzil ghina itu tempat kekayaan. Tempat kekayaan. Siapa yang mau kaya, ada di baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada dalam salah satu sabda Rasulullah, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan. Itu kan, Allahumma ja'alni miskinan wa ahini miskinan wa amitni miskinan wahzurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Jadikan hidupku orang miskin. Jadikan aku dengan orang miskin, dan matikan aku bersama dengan mereka orang-orang miskin. Maksudnya apa? Rasulullah kaya. Dengan kayaannya baginda Rasulullah, itu di antara dua wadi, di antara wadi yang ada, satu lembah ke lembah berikutnya itu namanya wadi. Di antara gunung ke gunung itu namanya wadi, lembah namanya. Itu semuanya kepemilikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di situ kambing, dan seluruh kambing milik baginda Rasulullah. Saking kayanya baginda Rasulullah. Tapi ketika itu ada seseorang minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku mendapatkan kambing kau?" Rasulullah wa idza suila ata. Terlihat akhlak baginda Rasulullah. Ketika baginda Rasulullah dipinta, baginda Rasulullah memberi.
wa idza su'ila a'ta. Imam Syafi'i satu waktu, padahal beliau baru saja diberi kuda merah. Kuda merah ketika itu adalah alat atau seperti mobil. Itu angkutan yang paling berharga pada zamannya, kuda merah. Baru saja Imam Syafi'i diberi kuda merah, kemudian ada orang bilang, "Ya Imam, kuda ente bagus banget." Masya Allah. Imam Syafi'i bilang, "Ataibu, engkau mau enggak?" "Ya mau dong." Diberi, Masya Allah. Diberi. Jadi bercandaan ulama benar. Jadi ulama-ulama kita walaupun bercanda, ente terid ente. Ana urid. Khudh, ambil. Dan enggak bagaimana-gimana lagi. Itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterima oleh orang tersebut, rupa-rupanya orang tersebut itu adalah pimpinan kabilah. Pimpinan kabilah, kemudian balik ke kabilahnya, balik ke sukunya, kemudian dengan serta-merta mengatakan, "Wahai kabilahku, tidak ada orang yang memberi sebegini banyaknya kecuali dia adalah Nabi dan Rasul. Aku beriman. Amantu bih, aku beriman kepadanya." Ayo semuanya kita ke orang tersebut dan semuanya kita beriman kepada orang tersebut. Akhirnya beriman kepada baginda Rasulullah. Kalau kepala sukunya sudah beriman, maka mereka orang yang berada dalam suku tersebut semuanya beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Rasulullah kaya. Jadi kalau misalnya kita mau kaya, ikutin Rasulullah. Kalau kita mau miskin juga ikutin baginda Rasulullah. Jadi jangan salah kaprah. Itu buktinya baginda Rasulullah, "Waj'alni miskinan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan." Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, hidupku miskin semuanya. Itu memang sabda baginda Rasulullah. Karena hobinya baginda Rasulullah miskin, padahal beliau kaya. Jadi hobi dijadikan miskin, dijadikan hobi. Miskin dijadikan hobi. Dan minta lagi baginda Rasulullah agar menjadi orang miskin dan meninggal dalam keadaan miskin. Baginda Rasulullah Muhammad. Sayyidina Muhammad ini junjungan kita, Nabi besar Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, dan kepada keluarga dan para sahabatnya. Biasakan kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, kita sertakan keluarga dan sahabatnya. Ketika kita bersalawat kepada Rasulullah tanpa bersalawat kepada keluarganya, itu disebut dengan salawatul batra, salawat yang terputus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian tidak kita iringi dengan Ali Muhammad, yaitu keluarga Nabi Muhammad. Itu namanya salatul batra, salawatnya terputus. Cuma-cuma dia bersalat kepada Nabi Muhammad tapi terputus. Nah, kita sempurnakan wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Dan qiyasan juga kepada keluarga dan sahabat. Sahabat baginda Rasulullah qiyas. Kalau keluarganya disebut, juga sahabatnya disebut. Karena baginda Rasulullah selalu dengan keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad. Itu dia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi. Jadi wa sahbihi itu qiyas. Kalau keluarga disebut, berarti juga sahabat disebut. Kan di mana saja ada baginda Rasulullah, di situ ada keluarga dan di situ ada sahabat. Itu. Wa ala alihi wa sahbihi nujumi hadiy, dan kepada keluarga dan sahabatnya yang keduanya itu nujumi hadiy, yaitu bintang-bintang petunjuk, wa tarjumani amrihi wa nahyi, dan penerjemah perintah dan larangannya Rasulullah. Jadi keluarga dan para sahabatlah yang paling tahu tentang perintah Rasulullah dan larangan Rasulullah. Tanpa kita kembali kepada keluarga dan sahabat, kita tidak bisa paham tentang Rasulullah mutlak. Wa ba'du, faminal ma'lumi anna tarbiyata min ahammi rakaizi igamatil khilafati ala dhahril ardi. Sebagaimana maklum adanya bahwa pendidikan, ini pendidikan yang sekarang kita bahas, kan salahul usrah wa daurul abawaini fit tarbiyah.
dan peranan kedua orang tua dalam perspektif pendidikan. Nah, sekarang Al-Habib Umar berkata tentang apa itu yang disebut dengan pendidikan. Banyak orang salah tentang makna pendidikan. Apa yang disebut dengan pendidikan? Mereka lebih banyak mengacu kepada pendidikan barat, atau mereka lebih mengacu kepada pendidikan timur tanpa melihat kepada pendidikan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kajian-kajian ini banyak dibahas di universitas-universitas terkenal jamaah sekalian. Di universitas-universitas terkenal, dan sekarang alhamdulillah kita bahas di masjid kita ini. Gitu. Di mana kitab ini sudah dibahas di di pendidikan-pendidikan internasional dan sebagainya. Huma'adu, setelah memuji kepada Allah dan bersolat kepada baginda Rasulullah, faminal ma'lum, sangat diketahui, anna tarbiyata min ahammi rakaiz iqamatil khilafah, bahwa pendidikan itu diantara sekuat-kuat, sepenting-penting kekuatan al-khilafah, kepemimpinan. Tidak ada satu kepemimpinan tanpa pendidikan. Kepemimpinan tidak bakal berarti tanpa pendidikan. Jadi pendidikan yang bermutu, yang berkualitas, itu bakal melahirkan kepemimpinan yang berkualitas juga. Kita lihat kalau misalnya pendidikan kita, lihat anak-anak keturunan kita, pendidikannya berantakan, nanti bakal menjadi kepemimpinannya pun bakal menjadi berantakan. Naudzubillah min dzalik. Jadi kekuatan dalam kepemimpinan itu tergantung kepada pendidikan. Ala dhahril ardi, di muka bumi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa 'alaiha madaru salahil alami aw fazadihi, dan bahkan dalam pendidikan itu terlihat tampak kebaikan alam atau rusaknya alam. Kita mau lihat alam itu bakal menjadi baik atau buruk tergantung kepada pendidikan. Nih, lihat betapa anak kita taruh di mana. Jangan kita taruh anak kita sembarangan sekolah. Sekolah ini, sekolah itu, sekolah ini, sekolah itu, sekolah ini, sekolah itu. Bahkan terkadang kita menaruh anak-anak kita yang penting sekolah bonafit, gratis dan bonafit. Mereka para ulama-ulama naruh anaknya kira-kira di madrasah atau di sekolah yang di situ wali bin auliyaillah. Kenapa? Karena mampu untuk memberikan peranan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita kan yang penting sekolahnya bonafit, sekolahnya hebat. Oh, di mana anak sekolah? Atau di mana anak kuliah? Nih, Masya Allah, di universitas hebat, di universitas ternama, di universitas ini dan itu. Kita nggak tahu itu universitas punya siapa. Universitas punya siapa? Mereka para ulama-ulama kita tempo-tempo dulu itu menaruh anaknya yang kalau misalnya di situ ada lembaga tapi pimpinannya wali min auliyaillah. Bismillah. Ayo udah, itu siapa yang punya wali min auliyaillah? Bismillah. Siapa yang punya habib ini, habib itu? Bismillah. Siapa yang punya kiai ini, kiai itu? Bismillah. Dulu kira-kira kalau misalnya di Jakarta itu sekolahnya di mana? Di Asy-Syafi'iyah. Di Asy-Syafi'iyah punya siapa? Ki Abdullah Syafi'i. Ayo udah, bismillah. Atau dulu setelah Asy-Syafi'iyah ada nama berikutnya Al-Asyiratus Syafi'iyah. Punya siapa? Ki Syafi'i Azami. Ayo udah, bismillah. Gitu. Dulu. Gitu. Kita lihat kenapa? Karena walau bagaimanapun juga sekolah terbentuk. Anak-anak bakal menjadi terbentuk dengan siapa yang punya. Enggak sembarang sekolah. Ini zaman sekarang kan Masya Allah. Bahkan terkadang kita nih yang ngaji sekarang ini salah naruh anak. Yang penting negeri, yang penting gratis, yang penting bonafit. Betul gak jamaah? Betul gak jamaah? Bagaimana mau anak bakal menjadi soleh? Salah pendidikan jamaah sekalian, salah pendidikan. Nanti pada akhirnya tuh anak bakal menjadi musuh-musuh. Naudzubillah min dzalik. Bukan cuma sekadar musuh kita, bahkan musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Fawajib 'alal aba'i wal ummahati tijah abnaihim mas'uliyatul i'dadi lahum liyakuna zawatan salihatan wa muslihatan fi mujtama'atihim. Nah, di sini dikatakan oleh Habib Umar, kewajiban buat bapak dan ibu itu di hadapan anak-anak mereka mempunyai tanggung jawab mempersiapkan diri mereka
agar mereka menjadi keturunan yang saleh dan salehah dan baik di dalam perkumpulan mereka. Persiapkan sedini mungkin agar nanti anak keturunan kita baik, saleh dan salehah, dan nanti bakal menjadi baik di dalam pergaulan mereka. Bagaimana dalam cara mendidik? Jangan sampai salah cara mendidik. Makanya mereka, orang-orang tua mereka, yaitu mereka kaum-kaum salihin, sebelum mereka mendidik anaknya ke fulan bin fulan, ke fulan bin fulan, ke sekolah fulan bin fulan, atau pesantren fulan bin fulan, mereka sendiri yang langsung mendidik, agar mereka orang tuanya sebagai orang tua dan sebagai guru juga. Karena disabdakan oleh baginda Rasulullah, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Dalam satu riwayat, al-ummu madrasatul awla. Dalam satu riwayat yang lain disebut dengan bahwa ibu itu adalah madrasah yang paling istimewa. Makanya kita nih, sebelum punya anak, kita cari istri ini salihah. Dan bukan cuma sekedar salihah, alimah, yaitu alim. Bagaimana mungkin kita mau mempunyai anak yang alim kalau istri kita bukan alimah? Jadi bukan cuma sekedar kita lihat istri cuma sekedar bisa bersolek saja. Yang penting istri cantik, kira-kira diajak kondangan nggak malu-maluin. Astagfirullah. Ini bagaimana? Ustaz Abdul Aziz, mana Ustaz Abdul Aziz? Ini dia sebelah kanan saya. Bagaimana kalau misalnya cuma nyari istri yang penting cantik? Kalau dipejeng, kalau istri seperti itu. Istri kan bukan untuk dipejeng. Istri bukan cuma sekedar untuk diajak kondangan, diajak kondangan. Kalau misalnya diperlihatkan ya dosa. Istri itu untuk mendidik anak. Bagaimana anak kita menjadi soleh dan solehah itu terbentuk dengan istri. Jadi jangan sampai salah. Ini kalau misalnya ngelihat tuh kira-kira tuh istri cantik atau perempuan cantik layak untuk jadi istri. Astagfirullah. Nggak tahu bahwa tuh perempuan udah khatam Quran atau udah hafal ini dan itu. Ini solehah gak? Kira-kira kita lihat perempuan kira-kira ini solehah, tapi mukanya biasa-biasa saja, nggak laku tuh. Padahal itu yang bakal mendidik anak. Tuh lihat, keturunan yang saleh min manbatis salih. Min manbatis salih. Karena keturunan yang saleh itu dari tempat yang saleh. Ini kalau yang pada mau punya istri, cari istri yang salehah dulu. Kalau untuk istri yang cantik, jamilah banyak. Betul gak? Yang jamilah banyak, tapi yang salehah susah. Tapi kalau misalnya tuh dia dapat salehah dan jamilah, alhamdulillah. Cuma kita lihat kita saleh dan jamil gak? Kita saleh dan jamil gak? Kita saleh, alhamdulillah. Kita jamil, alhamdulillah. Berarti insya Allah kita dapetin yang salehah dan jamilah, insya Allah. Amin. Karena untuk keturunan, bagaimana mungkin tadi dikatakan keturunan saleh dan salehah kalau ibunya nggak tahu ngaji, ibunya nggak bisa ngaji? Gimana anak nanti saleh dan salehah? Bagaimana nanti anak-anak kita bakal bisa khatam Al-Quran? Cuma pandainya bersolek saja, berhias, pakai merah-merah, pakai lipstick, pakai apa namanya ini nggak tahu, saya nggak paham namanya. Pakai apa namanya? Skubidu-bidu lagi. Pakai komedo. Oh, ada. Pandai dia bersolek tapi tidak pandai untuk berwudu. Pandai dia berhias tapi tidak pandai untuk mendidik anak. Musibah. Ini lihat, yang dari awal berarti. Jadi kalau kita mau mendidik anak, kita lihat dulu calon istri kita dari awal, calon istri. Lihat nih calon istri, kira-kira kebuka gak dia auratnya? Kira-kira dia bermartabat gak? Dia berakhlak gak? Gitu. Kita ini laki-laki terkadang terhipnotis tentang kecantikannya saja. Masya Allah, cantiknya luar biasa. Di dunia ini kayaknya nggak ada dia, nggak ada yang paling cantik kecuali dia. Yang kita lihat itu dulu. Terus nanti anak kita gimana dong? Kalau misalnya yang kita lihat cuma sekedar cantiknya saja, betul gak ibu-ibu? Bu, betul gak? Repot nanti, repot. Nah pendidikan yang paling utama nih, lihat. La mu'awila admin lil jami wal mabadi wal akhlak, yang sekira-kira ini tidak bakal meruntuhkan kekuatan dan pondasi yang utama dan akhlak. Kita mau mendidik anak, kekuatan utama itu adalah akhlak. Suami dan istrinya kira-kira berakhlak gak?
Kita nih sebagai laki-laki berakhlak gak? Istri kita sebagai perempuan berakhlak gak? Yang bakal menjadi ibu dari anak-anak kita berakhlak gak? Ini yang paling pondasi, yang paling utama. Kalau misalnya istri kita tukang ngomel, istri kita kalau udah ngomel habis-habisan, bagaimana mau punya anak yang saleh? Anak kita, Masya Allah, baru salah sedikit diomelin sama istri kita habis-habisan. Bagaimana mau terbentuk dengan anak soleh dan soleha? Susah. Jadi tadi dikatakan orang soleh itu terlahir dari tempat yang soleh. Istri kita soleha. Kan wajar kalau anak kesana dan kesini berantem, kesana dan kesini berantem. Itu istri kita sabar banget. Itu modal dasar anak bakal menjadi wali min auliyaillah. Amin. Kalau istri kita sabar banget, Masya Allah. Istri kita ini sabar, sabar luar biasa. Kita 2 hari, 3 hari, 4 hari enggak pulang-pulang. Oke, Mas'ud. Istri kita diam aja. Itu insya Allah anak kita bakal jadi wali min auliyaillah. Sabar aja, udah sabar. Ya hari enggak. Perempuan-perempuan tarim tuh, kalau misalnya kira-kira susunya habis, lauk habis, enggak berani ngomong sama suami. Enggak berani. Jadi kira-kira tuh bekas nasi habis itu ditaruh aja di ruang tamu. Susu habis ditaruh aja di ruang tamu. Kalau kita kan ada susu SGM atau susu Denkau dan sebagainya. Enggak berani tuh mereka ngomong, "Pak, susu habis." Kemana aja ente? Enggak, ini taruh aja tuh. Bekas susu ditaruh. Suami juga bakal tahu, ya Allah udah habis ya. Nasi udah habis, pendaringan udah kosong dan sebagainya. Gitu, Masya Allah. Enggak berani, sampai tuh wanita tarim kehabisan duit aja enggak berani ngomong sama sang suami. Makanya wajar mereka anak-anaknya jadi wali min auliyaillah. Amin. Mudah-mudahan istri kita seperti itu. Mudah-mudahan istri kita seperti itu. Karena kita lagi mau mendidik anak nih. Sekarang kita lagi mau mendidik anak. Jadi sebelum kita mendidik anak, istri kita terlebih dahulu sabar dulu. Benar dulu nih istri kita. Pembahasan kita dalam bulan suci Ramadan, bagaimana agar anak keturunan kita bisa menjadi wali min auliyaillah, menjadi saleh. Jadi anak-anak saleh. Jangan harap kita bakal menjadi anak keturunan yang saleh, anak-anak kita keturunan yang saleh tanpa kita mengikuti apa yang telah diungkapkan oleh Al-Habib Umar insyaallah ini. Gitu. Kalau udah isyraq kasih tahu saya. Karena saya dapat kabar isyraq ibu-ibu ngaji ya. Iya, baca Quran. Maafin saya kalau kelebihan. Wa huna nadau baina yadaka azizil qari. Di sini dikatakan oleh Nabi Umar, aku letakkan di antara hadapan engkau, wahai pembaca yang budiman. Kita disebut dengan pembaca yang budiman. Amin. Ya, mudah-mudahan kita benar-benar pembaca yang budiman, gitu, yang berbudi, yang beretika. Al-juz' al-awwal, juz yang pertama ini, al-mutadammina li jumlatin min qawaid tarbiyati, yang mencakup bahagian dasar-dasar pendidikan. Jadi ini kita walaupun kita enggak kuliah di fakultas pendidikan, kalau kita ngaji ini ya insya Allah. Tapi kita amalkan. Kita belajar, kita amalkan. Waduh, SPD, sarjana pendidikan, Masya Allah. Sarjana pendidikan cuma seminggu 2 kali, Rabu Kamis. Itu juga Ramadan akhir udah selesai. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Sarjana pendidikan Masjid Jami Adhiya. Gitu. Tapi kita amalkan. Kita amalkan. Yang belum tentu tuh mereka yang SPD sarjana pendidikan bisa mengamalkan apa yang telah dikatakan oleh Habib Umar. Dan ini kitab benar-benar diwacanakan dan dibaca, tadi saya katakan, di berbagai macam kampus-kampus besar di dunia ini. Habib Umar membahas tentang Ghabasun Nuril Mubin di pesantren besar di dunia. Ada pesantren besar di dunia namanya Al-Azhar Kairo. Enggak tanggung-tanggung. Beliau ngajar. Menjadi guru tamu, menjadi dosen tamu di Al-Azhar Kairo. Di Masjid Al-Azhar Kairo. Gitu. Beberapa episode, banyak episode yang beliau ajarkan. Gitu. Dosen guru istimewa ketika itu. Tetap beliau ngajar di Kairo, di Al-Azhar.
Setiap beliau ngajar di di universitas ternama di Amerika dan dunia barat dan sebagainya, gitu. Apalagi si Indonesia memang. Di antaranya waktu dahulu dan saya sendiri yang langsung menemani di antaranya di UIN, gitu. Di UIN, Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Negeri UIN, gitu, di Ciputat. Beliau mengungkapkan. Jadi jamaah sekalian ini, kalau betul-betul kita membahas kitab ini, seakan-akan sekarang kita menjadi mahasiswanya Habib Umar. Ya, seakan-akan kita menjadi mahasiswanya Habib Umar. Jadi diam aja dulu. Kan kita jadi mahasiswa, seakan kita lagi ada di dalam kampus. Ya, tapi kita amalkan. Lil abna'i wal abanati, dan ini adalah kaidah-kaidah dasar, ya habis waktu. Ini adalah kaidah-kaidah dasar dalam membina anak putra dan putri menjadi putra-putri yang saleh. Litakuna muntaligan lana fi adai risalatina fi husni tarbiyati. Yang tujuannya agar bisa menjalankan risalah lembaran-lembaran ini dalam sebaik-baik skema pendidikan. Wal i'dadi li faldati akbadina al-mustagati min mabada'i dinina al-hanifi wa syari'atihil samha. Yang tujuannya untuk kita mencetak generasi-generasi kita dasar untuk menjalankan dasar agama-agama kita yang al-hanif dan syariat-syariat yang penuh dengan toleran. Mohon maaf sampai sini aja dulu ngaji kita. Jadi kuliah kita sampai sini selesai, gitu. Mohon maaf karena memang ini saya harus mengikuti aturan dari dari Masjid Adhiya atau dari kampus Adhiya. Ya, jadi seakan-akan kita lagi ada di kampus. Karena ini kajian-kajiannya luar biasa jemaah. Ya, ngaji-ngaji ini, pembahasan seperti ini, pembahasan yang sangat luar biasa. Menarik, sangat-sangat menarik. Ini kajian Habib Umar luar biasa indah, betul-betul sangat-sangat indah. Gitu. Jadi dikaji bukan cuma sekedar di satu tempat ini dan saja, ini dan itu saja. Bahkan tadi saya katakan di tempat-tempat besar, dan bahkan dikaji di program-program khusus di kampus-kampus ternama di dunia ini. Ini masya Allah, semua masya Allah. Kita di antara terlat, ya, di antara kaum muslimin yang telat dalam membahas kitab ini. Tapi insya Allah tidak ada kata telat, karena ketika orang yang bisa menjalankan, insya Allah tidak disebut dengan telat. Mohon maaf jamaah, insya Allah kita kembali esok di setiap hari Rabu dan Kamis. Insya Allah kita akan membahas kitab ini. Dan jamaah, kami harapkan untuk yang belum punya bisa memiliki dari Ustaz Abdul Aziz, yang tadi beliau mengatakan di setiap satu kitab ini ada hadiah. Ya, hadiahnya 20 ribuan. Tapi kalau mau lebih, gak ada masalah, no problem. Mau ngasih 50 ribu itu no problem, gak ada problem. Gak kira-kira jemaah? Enggak, manfaatnya besar. Ini masya Allah, andai kan kita ngasih 5 juta aja, manfaatnya besar. Ini kitab ilmu luar biasa, ilmu. Gak ada masalah aja, kita gak dapat ijazah sarjana pendidikan. Yang penting kita ngaji tentang pendidikan ini. Ya, niatin besok kita datang gak telat, insya Allah kita ngaji penuh dengan pembahasan yang khusus dalam kajian yang sangat indah, gitu. Salahul usrah wa daurul abawaini fit tarbiyah al-allamah al-murabbi al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Jemaah tahu gak? Ini beliau banyak universitas besar di dunia ini memberikan beliau doktor honoris causa, tapi banyak beliau tolak. Doktor honoris causa. Jadi enggak belajar, enggak kuliah, dapat doktor. Dan ini bukan main-mainan. Lantaran apa? Lantaran keilmuan yang beliau miliki itu melebihi bahkan dari derajat mereka para guru-guru besar yang ada. Beliau enggak kuliah, tapi keilmuannya melebihi daripada guru-guru besar yang ada. Dan bahkan Grandmaster Mesir itu sangat ta'zim dengan keindahan gaya bahasa beliau dan keilmuan yang beliau miliki. Ada apa di balik ini semuanya? Kesucian hati, keindahan akhlak yang beliau miliki. Di setiap ucapannya itu sangat
menggetarkan hati. Dan ini hati bukan cuma sekadar 1, 2, 3 orang, tapi jutaan orang tergerak dan tergetar dalam kajian-kajian yang dimiliki oleh kita punya guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Maka dari itu jamaah sekalian, insyaallah di setiap Rabu dan Kamis kita insyaallah bersama dengan Habib Umar, insyaallah. Wallahu a'lam.